Yugoslavia terpecah belah menjadi beberapa negara pada tahun 1991. Hal tersebut terjadi setelah runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara pecahan Yugoslavia. Inilah negara Bosnia dan Herzegovina. Negara Bosnia dan Herzegovina atau yang juga sering disebut sebagai negara Bosnia adalah salah satu negara republik parlementer di semenanjung Balkan benua Eropa. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 51.129 km persegi. Jika kita bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara Bosnia hanya sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Jambi yang ada di Pulau Sumatera. Bosnia berbatasan dengan wilayah negara lain di Balkan seperti negara Serbia di timur, Kroasia di sebelah utara dan barat daya, dan Montenegro di bagian tenggara. Bosnia beribu kota di kota Sarajevo. Kota yang memiliki sejarah yang cukup panjang ini merupakan kota terbesar di Bosnia. Sarajevo juga merupakan kota pusat keuangan, politik, sosial, dan kebudayaan di negara ini. Ekonomi di negara Bosnia adalah ekonomi kecil terbuka yang didominasi oleh sektor layanan dan juga dibantu oleh sektor industri dan manufaktur. Pada tahun 2021 diperkirakan wilayah dari Bosnia-Herzegovina dihuni oleh 3.824.782 jiwa. Negara ini terdiri dari 3 etnis utama atau mayoritas, yaitu etnis Kroasia, Serbia, dan Bosnia. Secara konstitusi, negara ini tidak menentukan bahasa resmi untuk negaranya. Namun secara de facto, negara ini menggunakan 3 bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakatnya, yaitu bahasa Bosnia, Serbia, dan bahasa Kroasia serta sebagian kecil menggunakan bahasa Inggris. Sebagai salah satu negara yang cukup lama berada di bawah kekuasaan Ottoman, jumlah penduduk muslim di Bosnia mencapai sekitar 51% dan sekitar 46%-nya adalah penganut kekristenan. Bosnia dan Herzegovina memiliki legislatif bikameral dan kepresidenan 3 anggota yang terdiri dari 1 anggota dari masing-masing dari 3 kelompok etnis utama. Namun kekuasaan pemerintah pusat sangat terbatas karena negara ini sebagian besar terdesentralisasi. Negara Bosnia terdiri dari 2 entitas otonom, yaitu Federasi Bosnia-Herzegovina dan Republik Srpska, dan ditambah unit ketiga yaitu Distrik Brko yang diatur oleh pemerintah lokalnya sendiri. Bentuk pemerintahan negara ini berlangsung dalam kerangka demokrasi perwakilan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan Menteri Bosnia dan Herzegovina, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Menteri dan Majelis Parlemen Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina adalah negara berkembang dan menempati urutan ke-73 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Perekonomian negara ini didominasi oleh industri dan pertanian, diikuti oleh sektor pariwisata dan jasa. Pariwisata telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut proyeksi Organisasi Pariwisata Dunia, Bosnia dan Herzegovina memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata tertinggi ketiga di dunia antara tahun 1995 dan tahun 2020. Negara Hongaria atau Hungaria merupakan negara yang terletak di jantung Eropa di kawasan Eropa Tengah. Negara ini pernah menjadi rebutan 3 kekuasaan terbesar di dunia, yaitu Kekaisaran Romawi, Kesultanan Ottoman, dan Kekaisaran Mongolia. Dikarenakan sejarahnya yang kuat dan berpengaruh di dunia, Hongaria banyak memiliki peninggalan sejarah yang unik dan menarik. Dan berikut adalah video tentang negara Hongaria. Negara Hongaria adalah sebuah negara yang terkurung daratan atau landlocked yang berada di kawasan Eropa Tengah. Mencakup area seluas 93.030 km persegi, wilayah negara ini terletak di cekungan Karpatia atau yang disebut juga dengan cekungan Pannonia. Negara Hongaria adalah negara terbesar ke-18 di Eropa berdasarkan luas wilayahnya. Jika kita bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah dari negara Hongaria masih sedikit lebih besar dari luas Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wilayah seluas 91.592 km persegi. Hongaria berbatasan dengan wilayah negara-negara Eropa Tengah lainnya seperti dengan negara Slovakia di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur, Rumania di bagian tenggara, Serbia di selatan, dengan negara Kroasia dan juga Slovenia di barat daya, serta dengan negara Austria di bagian barat.
Bersama dengan Republik Ceko, Polandia, dan Slowakia, Hungaria membentuk kelompok Visegrad atau yang dikenal juga dengan V4, yaitu kelompok kerjasama atau aliansi dari 4 negara di Eropa Tengah di bidang militer, budaya, ekonomi, dan energi, serta untuk memajukan integrasi mereka di dalam Uni Eropa. Terletak di cekungan Karpatia, sebagian besar landscape Hungaria terdiri dari tanah yang rata atau dataran yang dikenal juga dengan Great Hungarian Plain. Di bagian utara negara adalah wilayah perbukitan di sepanjang perbatasan negara Slowakia. Pada tahun 2020 lalu, berdasarkan laporan dari Kantor Pusat Statistik Negara ini, jumlah populasi penduduk dari negara Hungaria adalah sebanyak 9.769.526 jiwa, dengan sekitar 98,3% penduduknya berasal dari kelompok etnis Hungaria. Hungaria adalah negara yang secara historis beragama Kristen. Sensus pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sekitar 54,3% penduduk Hungaria adalah penganut agama Kristen, dan sekitar 18,2% menyatakan diri mereka tidak beragama. Sementara sekitar 27,2% dari populasi tidak menyatakan afiliasi keagamaan mereka. Bahasa Hungaria adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Hungaria merupakan bahasa non-Indo-Eropa yang paling banyak dituturkan di Eropa. Budapest adalah ibu kota dari Hungaria. Budapest adalah kota global Beta Plus dengan kekuatan dalam perdagangan, keuangan, media, seni, mode, penelitian, teknologi, pendidikan, dan hiburan. Kota Budapest adalah kota terpadat di Hungaria. Selain itu, Budapest juga merupakan kota terbesar di negara ini dan kota terbesar ke-9 di Uni Eropa berdasarkan jumlah populasinya. Hungaria adalah negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Sistem politik Hungaria saat ini beroperasi di bawah kerangka kerja yang direformasi pada tahun 2012. Jabatan kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan dipilih oleh Majelis Nasional setiap 5 tahun sekali. Jika kalian adalah penggemar film seri Game of Thrones, tentu sudah tidak asing mendengar tempat bernama King's Landing. Di dunia nyata, kota fiksi tersebut ternyata berlokasi di Dubrovnik, Kroasia. Secara geografis, negara Kroasia berada di antara Eropa Selatan dan Eropa Timur. Hal ini disebabkan karena bentuk negara ini terlihat seperti bulan sabit atau ladam jika dilihat dari atas. Lantas, bagaimana kondisi Kroasia jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang negara Kroasia, kita mulai dulu pembahasannya dari bendera negaranya. Bendera Kroasia terlihat lebih ramai dibanding kebanyakan bendera negara lainnya, karena bendera ini memiliki pola kotak-kotak khas Kroasia di bagian tengahnya. Di bagian dasarnya, bendera ini terdiri dari 3 garis horizontal berukuran sama yang menggunakan warna Panslavia, yaitu merah, putih, dan biru. Warna biru melambangkan kebebasan dan harapan, warna putih melambangkan perdamaian, dan warna merah melambangkan revolusi dan pengorbanan. Terdapat 2 Kroasia, yaitu Kroasia Merah dan Kroasia Putih. Tapi sayangnya nggak ada bukti yang bisa menjelaskan teori tersebut. Sebagai negara yang terbilang kecil, kelima daerah tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam sejarah Kroasia. Beberapa negara, khususnya negara-negara Slavia, menggunakan nama Hrvatska untuk menyebut Kroasia. Negara ini terletak di bagian barat semenanjung Balkan di Eropa bagian selatan, berbatasan dengan Slovenia, Hungaria, Serbia, Bosnia, dan Herzegovina, dan juga memiliki perbatasan yang pendek sepanjang 10 mil atau 16 km dengan Montenegro di ujung paling selatan Laut Adriatik. Dengan luas 56.594 km persegi, Kroasia terbagi atas 20 wilayah, dengan Zagreb sebagai ibu kotanya. Yang cukup
Republik Makedonia Utara adalah nama resmi dari negara ini. Setidaknya hingga bulan Februari tahun 2019, negara ini dikenal dengan nama Republik Makedonia tanpa ada tambahan utara di belakangnya. Perubahan nama negara tersebut disebabkan karena adanya sengketa nama dengan negara Yunani. Negara Yunani khawatir adanya kesamaan nama antara Republik Makedonia dengan Makedonia yang menjadi wilayah dari Yunani dan kerajaan Yunani kuno Makedonia atau Makedon. Hal tersebut dikhawatirkan akan berujung pada terciptanya irredentisme atau keinginan untuk menganeksasi seluruh wilayah Makedonia di masa mendatang, dikarenakan persamaan nama tersebut. Puncaknya pada tahun 2018, kedua negara ini menandatangani perjanjian Prespa dan disepakati penggantian nama Republik Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara. Makedonia Utara merupakan salah satu negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Tenggara. Makedonia Utara adalah salah satu negara pecahan dari Yugoslavia. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 25.713 km persegi. Makedonia Utara juga merupakan salah satu negara yang tidak memiliki wilayah maritim atau laut karena wilayah negaranya yang terkurung oleh daratan, biasanya dikenal dengan istilah landlocked. Negara ini berbagi perbatasan wilayahnya dengan negara Kosovo di bagian barat laut, Serbia di timur laut, Bulgaria di sebelah timur, Yunani di sebelah selatan, dan Albania di bagian baratnya. Ibu kota negara ini berada di kota Skopje, yang juga merupakan kota terbesar di Makedonia Utara. Jumlah populasi penduduk yang mendiami negara ini adalah sekitar 2.077.132 jiwa, dengan sekitar 69% penduduknya beragama Kristen Ortodoks Timur dan sekitar 28%-nya beragama Islam. Sisanya merupakan pemeluk dari beberapa agama lain. Bentuk pemerintahan Makedonia Utara adalah republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Pada tahun 2009, Makedonia Utara dinilai oleh Bank Dunia sebagai negara reformasi terbaik keempat dari 178 negara yang dinilai oleh lembaga tersebut. Makedonia Utara telah mengalami reformasi ekonomi yang cukup besar sejak era kemerdekaan negaranya. Negara ini telah mengembangkan ekonomi terbuka dengan sektor perdagangan, menyumbang lebih dari 90% PDB negaranya. Makedonia Utara menempati peringkat ke-82 pada Indeks Pembangunan Manusia, dan negara ini menyediakan jaminan sosial, sistem perawatan kesehatan, dan juga pendidikan gratis bagi warganya. Makedonia juga menjadi salah satu destinasi wisata dengan beberapa tempat yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Negara Montenegro. Montenegro adalah nama dari salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tenggara. Montenegro adalah salah satu negara Balkan yang terletak di pesisir Laut Adriatik. Negara ini berbagi wilayah perbatasan dengan negara Serbia di sebelah timur laut, dengan Bosnia dan Herzegovina di bagian utara dan barat, dengan negara Kosovo di bagian timur, dengan negara Albania di tenggara, serta dengan wilayah negara Kroasia dan Laut Adriatik di sebelah barat dayanya. Secara keseluruhan, luas wilayah dari negara Montenegro adalah sebesar 13.812 km persegi, yang jika kita bandingkan luas negara ini dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara Montenegro hampir seukuran dengan luas Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki luas sedikit lebih besar dari luas negara tersebut, yaitu 13.851 km persegi. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk yang tinggal di negara tersebut mencapai 621.873 jiwa. Montenegro adalah negara multietnis di mana tidak ada kelompok etnis yang menjadi mayoritas. Kelompok etnis utama di negara ini meliputi etnis Montenegro dan etnis Serbia. Etnis lain yang terdapat di Montenegro adalah etnis Bosnia, Albania, dan Kroasia. Diketahui bahwa negara ini secara historis berada di persimpangan multikulturalisme dan selama berabad-abad ini telah membentuk koeksistensi yang unik antara populasi Muslim dan Kristen. Agama Kristen adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Montenegro, yaitu sekitar 76% dari penduduk negara ini adalah pemeluk kekristenan seperti Ortodoks Timur, Katolik, dan Protestan. Sedangkan agama Islam menempati peringkat kedua sebagai agama yang dianut penduduk Montenegro dengan sekitar 19% penduduk negara ini beragama Islam.
Podgorica adalah nama ibu kota dari negara Montenegro. Selain itu, kota Podgorica juga merupakan kota terbesar di negara tersebut, yang wilayahnya mencakup sekitar 10% dari wilayah Montenegro. Sebagai kota terbesar, Podgorica dihuni oleh sekitar 1/4 penduduk Montenegro. Kota ini juga merupakan pusat administrasi negara dan fokus kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan Montenegro. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Montenegro adalah bahasa Montenegro. Selain bahasa tersebut, bahasa Serbia, Bosnia, Albania, dan Kroasia juga diakui penggunaannya di negara Montenegro. Montenegro merupakan salah satu negara berdaulat termuda di dunia. Negara ini memperoleh kemerdekaannya kembali setelah memutuskan untuk memisahkan diri dari Persatuan Negara Serbia dan Montenegro atau Montenegro adalah nama dari salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tenggara. Montenegro adalah salah satu negara Balkan yang terletak di pesisir Laut Adriatik. Negara ini berbagi wilayah perbatasan dengan negara Serbia di sebelah timur laut, dengan Bosnia dan Herzegovina di bagian utara dan barat, dengan negara Kosovo di bagian timur, dengan negara Albania di tenggara, serta dengan wilayah negara Kroasia dan Laut Adriatik di sebelah barat dayanya. Secara keseluruhan, luas wilayah dari negara Montenegro adalah sebesar 13.812 km persegi. Negara Kosovo. Kosovo adalah sebuah negara yang baru memerdekakan diri pada tahun 2008. Negara ini merupakan salah satu negara termuda di dunia. Terletak di tengah semenanjung Balkan, negara ini secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tanggal 17 Februari tahun 2008. Kosovo merupakan negara yang terkepung daratan di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan negara Serbia di bagian utara dan timur, Makedonia di sebelah tenggara, Albania di sebelah barat daya, dan Montenegro di bagian baratnya. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 10.887 km persegi, atau lebih kecil dari luas Provinsi Gorontalo yang mempunyai luas wilayah sekitar 11.257 km persegi. Hal tersebut membuat Kosovo menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Bahkan negara ini adalah negara terkecil di Balkan. Negara dengan sistem republik parlementer ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.810.463 jiwa, di mana sebagian dari warganya berprofesi sebagai petani. Sekitar 53% wilayah dari Kosovo adalah lahan pertanian. Hasil pertanian dari negara ini berupa jagung, gandum, dan anggur yang menyumbang sekitar 35% dari pendapatan negara Kosovo. Negara ini juga mempunyai cadangan timah, seng, perak, nikel, kobalt, tembaga, besi, dan bauksit yang besar. Selain itu, Kosovo juga mempunyai cadangan lignit atau batu bara muda terbesar kelima di dunia dan ketiga di Eropa. Euro adalah mata uang di negara ini yang secara tidak resmi diadopsi sejak tahun 2002 yang terus digunakan sampai sekarang. Pristina adalah kota terbesar di Kosovo dan merupakan ibu kota negara Kosovo. Negara ini mempunyai dua bahasa resmi, yaitu bahasa Serbia dan bahasa Albania. Seperti yang sempat kita singgung di awal video, bahwa mayoritas penduduk dari negara ini memeluk agama Islam, yang dalam prosentasenya mencapai sekitar 95%, dan sisanya adalah penganut Kristen Ortodok dan kepercayaan lainnya. Republik Ceko atau secara singkat biasa kita sebut dengan negara Ceko, merupakan salah satu negara di wilayah Eropa Tengah. Negara Ceko terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia pada tahun 1993. Ceko merupakan salah satu negara yang terkurung daratan atau yang disebut dengan landlocked, yang artinya negara ini tidak memiliki wilayah maritim atau laut. Negara ini berbatasan dengan negara Jerman di sebelah barat dan utara, dengan Polandia di bagian utara, Slowakia di tenggara, dan dengan negara Austria di bagian selatan. Secara geografi, Republik Ceko memiliki landscape perbukitan dengan iklim sedang pada sebagian besar wilayahnya. Secara tradisional, negara dibagi menjadi 3 negeri atau wilayah utama, yaitu Bohemia di bagian barat, Moravia di bagian timur, dan Czech Silesia di bagian tenggara. Secara fitogeografik atau geografi botani, Republik Ceko termasuk dalam provinsi Eropa Tengah di wilayah Sirkumboreal di dalam Kerajaan Boreal. Negara Ceko berdiri di atas area seluas 78.866 km persegi. Kota Praha adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari negara Ceko.
Praha adalah pusat politik, budaya, dan ekonomi Eropa Tengah lengkap dengan sejarah yang kaya. Jumlah populasi penduduk di negara ini pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 10.693.939 jiwa, dengan sekitar 64% penduduknya berasal dari kelompok etnis Ceko. Republik Ceko memiliki 75% hingga 79% orang yang tidak menyatakan agama atau keyakinan apapun dalam jajak pendapat dan persentase ateis. Orang-orang Ceko secara historis dicirikan sebagai toleran dan bahkan acuh tidak acuh terhadap agama. Bentuk pemerintahan dari negara Ceko adalah republik parlementer yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Republik Ceko adalah salah satu negara maju dengan ekonomi pasar sosial yang maju dan berpenghasilan tinggi. Negara ini berorientasi pada ekspor dan ekonomi pasar sosial yang berbasis layanan, manufaktur, dan inovasi yang mempertahankan kesejahteraan negara dan model sosial Eropa. Pada sektor industri, Ceko merupakan salah satu negara Eropa produsen alat transportasi dan alat elektronik. Skoda Transportation adalah produsen tram, yang merupakan salah satu moda transportasi darat terbesar keempat di dunia. Dan hampir sepertiga dari semua tram di dunia berasal dari pabrik di Ceko. Negara ini juga berada di peringkat 10 negara teratas di dunia dengan kecepatan internet tercepat. Dalam bidang pariwisata, negara ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata sejarah. Republik Ceko terkenal dengan berbagai museumnya. Negara ini menawarkan 14 situs warisan dunia UNESCO dan semuanya masuk dalam kategori budaya. Pada beberapa video sebelumnya, kita pernah membahas tentang 10 negara termuda di dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari daftar negara tersebut. Inilah negara Slowakia. Republik Slovakia atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagai Slovenská republika adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan nama Slowakia. Sebelumnya Slowakia dikenal sebagai bagian dari negara Cekoslowakia. Namun pada tahun 1993, kedua negara ini bersepakat untuk berpisah dan menjadi negara sendiri-sendiri. Slowakia merupakan negara berdaulat yang berada di kawasan Eropa Tengah. Negara ini adalah salah satu negara yang wilayahnya dikelilingi oleh daratan di kawasan tersebut. Negara Slowakia berbagi perbatasan dengan negara-negara Eropa Tengah lain, seperti dengan negara Polandia di bagian utara, Ukraina di bagian timur, Hongaria di selatan, Austria di bagian barat daya, dan dengan negara Ceko di sebelah barat laut. Sebagai negara yang terkurung oleh daratan, Slowakia tidak memiliki wilayah perbatasan dengan laut. Luas wilayah negara ini adalah sekitar 49.035 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas dari negara Slowakia ini hampir seukuran dengan luas Provinsi Jambi, dengan luas wilayahnya yang mencapai 50.058 km persegi. Landscape Slowakia terkenal terutama karena alam pegunungannya, karena sebagian besar wilayah dari negara ini terdiri dari kawasan pegunungan, dengan pegunungan Karpatian yang membentang di sebagian besar bagian utara negara ini. Kota Bratislava yang berada di bagian barat daya negara adalah ibu kota dari negara Slowakia. Selain itu, Bratislava juga merupakan kota terbesar di negara Slowakia. Kota ini adalah pusat dari kegiatan politik, budaya, dan ekonomi dari negara Slowakia. Berdasarkan letak geografisnya yang berbatasan dengan negara Austria dan Hongaria, Bratislava adalah satu-satunya ibu kota negara yang berbatasan dengan dua negara berdaulat. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah populasi penduduk di Slowakia mencapai 5.464.060 jiwa, dan sebagian besar penduduk negara ini terdiri dari kelompok etnis Slowakia dengan persentase mencapai 80,7%. Sementara kelompok etnis Hongaria yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di negara ini hanya sekitar 8,5% dari populasi. Slowakia adalah negara sekuler. Konstitusi negara ini menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya. Setidaknya ada sebanyak 18 agama yang terdaftar di Slowakia. Sekitar 75% dari populasi penduduk negara ini adalah penganut kekristenan, sementara sekitar 13,4% penduduk mengidentifikasikan diri mereka sebagai ateis atau non-religius.
Bentuk pemerintahan dari negara Slowakia adalah republik parlementer dengan sistem multipartai. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemungutan suara secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden Slowakia memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala eksekutif formal, namun dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Sementara sebagian besar kekuasaan eksekutif terletak pada Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Presiden Slowakia saat ini adalah Zuzana Čaputová yang menjabat sejak tanggal 15 Juni tahun 2019. Dia adalah seorang presiden wanita pertama untuk negara Slowakia. Sedangkan jabatan Perdana Menteri Slowakia saat ini dijabat oleh Eduard Heger yang menjabat sejak 1 April tahun 2021 lalu. Secara ekonomi, Slowakia dikategorikan sebagai negara maju dengan ekonomi berpenghasilan tinggi. Negara ini mempertahankan kombinasi ekonomi pasar dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif, menyediakan layanan perawatan kesehatan universal, dan pendidikan gratis bagi penduduknya. Slowakia juga memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Selain itu, negara Slowakia juga memiliki kinerja baik dalam beberapa indeks pengukuran, seperti kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan internet, pemerintahan demokratis, dan perdamaian. Negara Serbia atau yang secara resmi dikenal dengan nama Republik Serbia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di antara Eropa Tengah dan Eropa Tenggara. Lebih tepatnya, negara ini terletak di persimpangan kawasan Semenanjung Balkan dan dataran Panonina atau wilayah Karpathian Basin. Di bagian darat negara Serbia berbatasan dengan negara Hongaria di utara, Rumania di timur laut, Bulgaria di tenggara, Makedonia Utara dan Kosovo di selatan, Kroasia serta Bosnia dan Herzegovina di barat, dan dengan negara Montenegro di bagian barat daya. Luas wilayah dari negara ini adalah sebesar 77.474 km persegi, yang jika kita coba bandingkan luas wilayahnya dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Serbia masih sedikit lebih besar dari luas provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 72.981 km persegi. Negara Serbia beribu kota di kota Belgrade. Kota Belgrade juga menjadi kota terbesar di negara ini. Pada tahun 2022, jumlah populasi penduduk Serbia diperkirakan mencapai 6.797.105 jiwa. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan, jumlah populasi penduduk Serbia terus mengalami penurunan. Serbia telah mengalami krisis demografi sejak awal 1990-an, dengan tingkat kematian yang terus-menerus melebihi angka kelahirannya, hingga populasi negara ini menyusut pada salah satu tingkat tercepat di dunia. Akibatnya, Serbia kemudian memiliki salah satu populasi tertua di dunia dengan usia rata-rata 43,3 tahun. Mayoritas penduduk Serbia berasal dari kelompok etnis Serbia dengan persentase mencapai 83%, sementara sisanya berasal dari kelompok etnis lain seperti etnis Hongaria, Bosniak, Roman atau orang Gipsi, Kroasia, Montenegro, Bulgaria, dan Rumania. Konstitusi negara ini mendefinisikan Serbia sebagai negara sekuler dengan kebebasan beragama yang terjamin. Sekitar 91% atau mayoritas penduduk Serbia diidentifikasikan sebagai penganut kekristenan, terutama Kristen Ortodoks. Sementara sisanya adalah penganut agama lain seperti agama Islam yang mencapai 3% dari populasi. Serbia adalah negara dengan sistem republik parlementer, di mana pemerintahan negara ini dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Politik Serbia didefinisikan oleh kerangka parlementer kesatuan yang ditentukan oleh konstitusi Serbia, di mana presiden adalah kepala negara, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahannya.